Halo Kepers, apa kabar? Di edisi sebelumnya, kita sudah bicarakan tentang komik Jitu dan juga komik Riksa bersama Mas Haryadi. Sekarang, kita akan bicarakan komik yang ketiga, kostum komik. Halo Kepers, apa kabar? Sekarang udah ada balonnya nih. Halo Kepers. Semoga baik-baik aja. Langsung cepat gue bikin mendadak. Kita mau lanjut lagi nih ngobrol sama Mas Haryadi. Kalau yang kemarin kita udah ngobrolin komik Jitu, kita udah ngomongin komik Riksa, dan sekarang kita mau ngomongin komik yang paling membuat Mas Haryadi banyak hatersnya, kostum komik. Halo Mas. Sehat Mas ya? Sehat. Ya. Sehat Mas. Nah, ini kayaknya ini yang membuat nama Mas Haryadi makin terkenal nih, kostum komik. Bukan karena banyak orang lebih kenal gue di kostum komik ya. Iya, bukan karena ini apa namanya? Karena komiknya bagus bukan, tapi karena banyak hatersnya di sini. Setuju kok. Jadi kayak Powers kalau yang tahu komik-komik ini, ya kayak gini saya tampilin ya. Ini bingung siapa yang buat. Nah ini orangnya nih, Mas Haryadi ya. Dia juga yang buat. Hafalkan muka saya. Hafalkan mukanya. Ingat-ingat di jalan, kalau ketemu ingat dia. Ingat ya. Halo hater. Langsung dipersekusi aja. Persekusi aja. Gimana Mas itu ya Mas? Bisa ada ide buat kostum komik ini? Kenapa namanya kostum? Dulu selera norak saya aja dulu pas lagi dulu kayaknya acara TV ataupun ada produk apa tuh banyak yang menggunakan singkatan gitu. Nah. Jadi kan kostum sebenarnya singkatan dari comic strip untuk umum gitu. Nah. Sebenarnya pas sekarang sih gue pengennya benar-benar hilangin itu sih karena kepanjangan gitu. Sebenarnya di Facebook tuh kan gue awal-awal kan bikin kan di Facebook. Facebook kan namanya pakainya kan page ya. Di page kan sebenarnya benar-benar singkatan atau panjang kostum dalam kurung comic strip untuk umum gitu. Oke. Sebenarnya sekarang gue pengennya gue singkat aja jadi kostum komik aja, makanya di Instagram kostum komik gitu. Yang sebenarnya udah gak ada artinya lagi yang karena kan trennya sekarang kayak gitu, trennya kan kayak tai lalat gitu kan sebenarnya nggak perlu mengartikan banget isi kontennya, yang penting nyebut aja, penting brand aja udah, ibaratnya kayak Google aja gitu nggak Google, Bing apa ya, yang penting nama doang aja nggak perlu ada artinya tapi orang tahu fungsinya aja gitu. TikTok gitu-gitu. Jadi kostum komik kayak sekedar harusnya sekarang gue pengen bikin itu sekedar bunyi aja kostum komik gitu. Kostum tapi komik. Nggak terlalu ada artinya banget. Agak-agak mirip sama custom ya, custom komik ya. Kostum nih custom. Custom juga ya agak-agak kayak custom. Kalau Kepors pernah nonton yang video sebelumnya yang di episode pertama nih di atas nih, kalau belum nonton diklik aja. Itu Mas Haryadi pernah bilang bahwa ini adalah komik pertama Mas Haryadi yang publish ya. Publish yang untuk umum ya. Yang dipublish di Facebook ya. Secara serius gitu ya. Secara serius dibikin, dipublish secara umum di medsos ya. Udah ini sebenarnya jadi kostum komik ini. Itu di tahun ini Mas, tahun 2009 bahasnya lagi pemilu 2009 tuh. Itu masih zaman-zaman yang maju jadi capresnya tuh Prabowo bersandingan dengan Megawati, ngelawan SBY, bersandingan dengan Budi siapa? Lupa. Aku lupa namanya. Iya. Juga lupa. Parah nih. Budi Gunawan. Nama presiden. Budi lah itu pokoknya. Budiono. Oke. Budiono. Itu masih itu tuh. Iya. Yang ya kayak di episode pertama tadi secara ringkasnya pokoknya kostum komik terbuat gara-gara gue pengen melatih menggunakan ini nih transisi dari gue gambar manual sampai ke kayak bikin alat seperti ini, buat gambar pakai alat ini nih. Itu gue pengen pengen melatih aja, jadi gue dan saat itu kan yang pokoknya komik strip yang keren ya, kalau di angkatan gue yang keren itu ya yang berhubungan dengan politik, sosial, kritik sosial. Jadi gue bikinnya kayak gitu. Jadi pengen bikin setiap hari di akun Facebook. Dulu adanya cuma Facebook.
Kayak udah keterusan sampai sekarang gitu. Berarti sudah 12 tahun ya? Sudah 12 tahun ya, lama juga ya. Bener. Selusin. 2009 tahun. 2009 tuh gue nikah tuh. 12 tahun. Iya. Anak lo juga udah 12 tahun ya, Mas? Anak gue 11 tahun sekarang. Oh, 11 tahun. Anak lo berarti seumuran komik gue, Mas. Seumuran kostum komik. Iya, iya. Oh, usia pernikahan lo seusia komik gue. Iya. Jadi tadi yang dulu lu jelasin bahwa itu adalah menggambar kegelisahan, keresahan lo tentang politik, intoleransi ya. Yeah. Itu lo tuang di kostum. Nah, tokohnya sendiri, tokoh utamanya itu lu ya maksudnya ya? Iya, kalau yang sekarang ya dulu sebenarnya nggak ada tokoh utamanya. Dulu pokoknya ada gue bikin makhluk aneh lah 3 gitu. Cuman buat gue nggak works si makhluk itu, terus gue hapus aja, gue jadiin tadinya tokoh utamanya sekarang jadi gue. Jadi kayak sebenarnya bukan gue banget, tapi personanya gue lah gitu. Yang sebenarnya udah lepas dari gue pribadi. Tapi emang inspirasinya sih gue itu. Gue akhirnya gue namain si karakternya namanya Giwi gitu, karena itu entah kenapa Giwi Giwi, iya, karena itu kayak sebenarnya juga asal itu nama email gue sih, kayak nama email gue Giwi Likin, terus itu jadi namanya Giwi aja udah. Nama gue sama Deti gini ya, nama gue sama Deti gitu ya. Kayak gitu aja tuh. Madeti dari mana, Mas? Madeti itu dulu waktu gue kecil, adik gue nggak bisa ngomong Mas Diki, dia ngomongnya Madeti. Dan sampai sekarang. Ya gitulah, kayak gitu, Giwi aja gitu. Iya. Terus apa gitu, ya? Itu yang tokoh Giwi itu mulai muncul kapan ya? Kalau tokoh Giwi, jadi gue memang kostum tuh mengalami perubahan style gitu ya. Dia mengalami perubahan style di tahun berapa ya? Gue agak lupa, 2017 apa? Kayaknya sih 2017 deh. Gue merasa style gue itu sudah terlalu detail di kostum komik yang sebenarnya gue ngerasa sudah tidak efektif lagi gitu. Nggak perlu komik yang cuma menyampaikan sebuah kritik dan gagasan gitu di medsos yang bermaksud cuma untuk viral gitu. Buat gue nggak perlu gitu dibuat ada backgroundnya gitu-gitu, nggak perlu sedetail itu gitu. Jadi lebih cepat eksekusinya lebih baik, karena kan itu cuma simple menyampaikan sesuatu, gagasan, opini tandingan, bla 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 segala macam, membahas isu, udah. Seharusnya semudah seperti, ibaratnya seefektif orang menyampaikan teatrikal. Kalau ibaratnya kalau teatrikal gitu ya, dia nggak perlu background gitu. Biarkan jadi misalnya jadi monolog. Ibaratnya kalau di sebuah panggung teatrikal gitu, biarkan si orang itu jadi monolog aja gitu. Nggak perlu background yang macam-macam. Mau ada background mau enggak tuh nggak ngaruh gitu menurut gue. Jadi gue akhirnya merubah stylenya jadi lebih simple, dan gue menghindari penggambaran yang rumit-rumit, karena buat gue jadi lebih urban art aja. Si karakternya jadi lebih urban art, yang gue mikir tuh kalau ibaratnya orang biar sekali lihat udah tahu kalau itu kostum komik gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau kita ngelihat Simpsons gitu kan, udah tahu itu Simpsons karena warnanya kuning, mulutnya pasti begitu gitu, terus pasti badannya agak chubby gitu-gitu tuh. Gue pengen bikin kayak gitu, dan ya menurut gue berhasil sih, karena orang udah banyak yang tahu kalau dengan style agak outline-nya coklat, belakangnya agak krem gitu tuh pasti kostum komik. Iya. Ini terbukti sekali ketika akhirnya gue pernah kolaborasi dengan Saikoji ya. Dan Saikoji bikin animasi dengan style kostum komik. Orang langsung tahu kalau Saikoji tapi kostum komik gitu, kayak gitu. Orang udah tahu gitu. Jadi Saikoji masuk ke dunia kostum komik jadi begitu. Kalau dia masuk ke dunia Simpson jadi beda lagi, kayak gitu lah. Jadi kan kelihatan gitu secara stylenya gitu. Bukan cuma karikaturin Saikoji doang, tapi Saikojinya dikarikaturkan masuk ke dunianya kostum komik, kayak gitu. Berapa film Mas ya? Yang Saikoji 2 film ya?
Jadi sebenarnya kolaborasi dengan Saikoji itu benar-benar iseng doang. Saikoji ngubungin gue kayak karena ternyata gue memang udah lama notice kalau dia tuh banyak komen di kostum komik karena ternyata kayak suka gitu ngikutin gue. Bahkan gue juga cukup merasa terhormat lah di komen-komen Saikoji yang gue tahu dia juga dari gue SMA gitu. Terus ternyata dia ngubungin gue satu hari DM gue terus, halo mau collab yuk gitu, dia ngajakin collab. Terus tadinya pas gue tanya bingung, tadinya gue kira collabnya bakal gimana karena dia musisi kan mau collabnya gimana ya. Ya udah gue bilang aja animasi mungkin mas jadinya antar formatnya gitu. Gue nunjukin deh gue punya animasi pernah bikin Pinecon. Terus dia bilang oh, oke juga nih. Ya udah akhirnya saat itu momentumnya tuh pas banget lagi pemilu 2019 kan. Jadi benar-benar Saikoji itu memang orang tuh yang paling bisa ngarang lagu cepet banget dan dia sangat sangat momentum banget orang yang begitu ada saat itu lagi membahasnya tentang pemilu, dia langsung ngerekam, bikin lirik tentang edukasi pemilu gitu, dan dia ngajak anaknya juga untuk akhirnya jadi sebuah lagu rap tentang edukasi pemilu gitu. Dan ya udah jadi konsepnya saat itu jadi ibaratnya Saikoji bikin musik dan gue dan video klipnya adalah visualisasi bekerjasama dengan kostum komik, iya, dan dengan animasi style kostum komik, dan itu akhirnya total jadi 3 kita bikin 3 ya. Saikoji featuring Saikoji kolaborasi dengan kostum komik itu jadi 3 dalam 1 tahun tuh. Nah, bayangin mas gue 1 tahun bikin 3 animasi sekaligus, dan gue harus keluarin G2 3 juga. Gue mabok banget di 2019 tuh. Jadi ya udah animasi pertama tentang edukasi pemilu, animasi kedua tentang edukasi sampah plastik, animasi ketiga Saikoji berkesempatan bekerja sama juga dengan Mendikbud, tapi waktu itu Mendikbud masih sebelum era Jokowi yang sekarang ya, jadi Mendikbud zaman dulu yang belum si Nadiem Makarim tuh. Oh, buat Anies ya? Anies dong? Enggak, setelah Anies. Itu kan udah mau pemilu 2019 jadi Mendikbud yang akhir-akhirnya Anies sudah jadi gubernur, Jadi ada program sosialisasi tentang, kita saat itu lagi mengerucut tentang apa ya, banyak hal yang sangat ini sih, konflik-konflik secara horizontal terhadap antar golongan, antar suku, ras dan agama. Kayaknya yang paling mengerucut saat itu konflik yang ini, yang tentang Papua kayaknya saat itu. Papua rusuh tuh gara-gara yang dimulai dari kerusuhan terhadap penindasan mahasiswa keturunan Papua di Surabaya kalau nggak salah. Gara-gara itu kan jadi melebar tuh, Papua jadi rusuh. Jadi si Mendikbud pengen bikin sosialisasi tentang kita harus bersatu lagi lah, mempererat kerukunan antar suku, ras dan budaya gitu. Jadi Saikoji dikasih kepercayaan jadi salah satu konten kreator yang bisa bikin konten tentang kerukunan itu. Akhirnya ngajak gue lagi, tapi gue juga akhirnya saat itu karena lagi megang G2, jadi gue cuma bikin storyboard. Jadi gue tentuin semuanya, alur cerita sama adegannya, istilahnya gue sutradarain dari segi secara general aja. Habis itu gue minta bantuan studio animasi si Kraton saat itu. Kraton tuh studio animasi yang saat itu kebetulan secara portfolionya dia habis terkenal banget gara-gara dia bikin animasinya Jokowi, keluarga Jokowi, perjalanannya Jokowi waktu itu. Gitu. Jadi gue minta bantuan si Kraton. Jadi animasi ketiga kebetulan jadi gue sutradarain aja, tapi masih dalam stylenya kostum komik. Kalau 1 dan 2 yang pemilu dan sampah plastik itu full gue mas, gue gambar sendiri, gue sutradarain sendiri. Gitu. Asik banget ya. Asik banget, mabok tapi mas. Mabok. Nah, jadi kan kalau misalnya Kepors punya Facebook,
apa tadi Twitter, Instagram, ini pasti udah familiar lah sama Kostum Komik. Karena disinilah Mas Radadi banyak musuhnya. Jadi lu emang memancing keributan kayaknya buat gini gitu. Jadi kayak mancing-mancing gitu. Dan ini dibuat tiap hari ya? Tiap hari ya? Diusahakan setiap hari, tapi sebenarnya banyak bolong-bolongnya kok. Gue kalau lagi agak sibuk keteteran di yang lain, gue suka nggak bikin. Tapi sekarang ini lagi mengusahakan setiap hari ada. Jadi sih selalu tanggap untuk apa namanya isu-isu. Riding the wave. Yeah. Hari ini soal ini ya, soal Atta ngomong sama si itu ya, sama istrinya ya. Wah, gue mencoba menyembunyikan identitasnya supaya menjadi orang yang malah gue ngomongin. Mencoba menyembunyikan identitasnya siapa yang ngomong, tapi ya udahlah, ya, memang itu sih. Ya, jadi kalau lihat apalagi yang paling panas tuh zamannya Ahok Anies sama Jokowi Prabowo ya. Itu yang dituduh cebong ya. Iya. Cebong akut lah. Iya. Cebong akut udah. Jadi sebenarnya memang tim Jokowi nih. Iya, sebenarnya momentumnya si Kostum Komik jadi lumayan jadi gede itu memang benar-benar tadinya ya gue ibaratnya follower nggak seberapa lah gitu, dan engagement juga nggak seberapa tadinya, tapi yang benar-benar momentumnya menolong Kostum Komik jadi gede, engagementnya itu memang benar-benar peruncingnya politik di era begitu muncul Ahok sama Anies itu sih. Begitu akhirnya Ahok Anies dua kubu tuh jadi ini banget, jadi runcing banget tuh. Waktu Jokowi Prabowo tuh gue kayaknya masih biasa-biasa aja deh, maksudnya runcing, tapi belum seruncing itu. Runcing banget itu begitu ketika Pilkada DKI deh tuh bener-bener tuh engagementnya tinggi banget, karena di situ bener-bener baru isu SARA dimainin, isu segala macam dimainin, kemunafikan terjadi, kefanatikan berlebihan terjadi, kayaknya baru di situ. Udah itu tuh engagement Kostum Komik tuh naik banget, karena bener-bener gue nggak kehabisan materi, Mas, bener-bener saat itu. Sekarang nih lumayan kehabisan materi. Jadi satu toko itu lu pakein baju kotak-kotak merah biru, satu toko lagi lu jadiin ini ya, HRS ya, putih. Iya. Itu yang ribut cebong kampret. Tapi setelah ini ngereda, kayaknya lu berusaha untuk netral. Gue lihat sebenarnya banyak kritik buat Jokowi, banyak kritik buat yang kotak-kotak itu. Dan itu ketika lo lakuin itu, ada juga yang nuduh lo ini ya, lo udah pindah ya. Kan ada habisnya, Mas, gue pokoknya salah aja gue pokoknya. Intinya sih apa sih, gue nggak bisa bilang kalau gue netral sih. Intinya yang gue lakukan di Kostum Komik itu sebenarnya sama aja kayak segampang orang tuh menulis status di Twitter atau di status di Facebook aja gitu. Cuman gue kebetulan bisa gambar, jadi gue bisa mengemasnya menjadi sebuah karya visual aja gitu, yang visual comic strip gitu aja sebenarnya. Jadi gue nggak bisa, makanya anehnya itu banyak orang yang terlalu menganggap gue media gitu, padahal gue bukan media, gue orang biasa yang beropini. Udah, gue pasti bias lah, pasti gue bias, nggak mungkin gue bisa bisa menjunjung tinggi nilai jurnalistik kayak yang media lakukan. Gue enggak media, gue sangat bias. Tapi kalau misalnya dilihat, kalau gue ada netralnya karena gue nyerang satu, habis itu nyerang yang ini juga gitu-gitu, ya karena ya itu pribadi gue aja, kebias, maksudnya itu karakteristik gue aja. Karena kalau ada pihak sana yang gue rasa perlu dikritik, kalau ada pihak sana yang gue rasa perlu dikritik gitu. Jadi
akhirnya ya gitu, itu ngalirnya gue aja, naturalnya gue. Pasti banyak sudut pandang yang bisa ditarik. Mau dari segi manapun pasti bisa ditarik. Mau orang itu bisa bilang, alah lu kan eh, cebong, tapi lu nggak dikasih makan lagi aja sama istana, jadi lu kekadrut nih. Habis itu begitu cair dari istana, lu pro istana lagi. Ya bisa aja, terserah orang sih mau ngomong apa kan. Akan sangat banyak sudut pandang yang bisa diambil orang lah. Ada juga yang bilang misalnya gue ini apa sebenarnya anti Islam atau apa gitu, itu kan bisa aja. Padahal gue kan sebenarnya Muslim. Gue sebenarnya lebih ke ini sih, apa sih, gue lebih ke ya, ya yang gue hajar sebenarnya intoleransinya dan kesombongannya aja. Kalau banyak orang yang terlalu menyombongkan diri dan agak membahayakan pihak yang lebih minoritas aja, kayak gitu-gitu sih yang gue tentang sih. Tapi namanya netizen dan namanya juga sudut pandang gitu, udah pasti setiap hal tuh pasti ya pro dan kontra lah. Nggak ada yang sepenuhnya benar, nggak ada yang sepenuhnya salah. Kayak makanya di pengadilan pun pasti udah ada dua pengacara yang siap membela kedua kubu gitu sih. Gue sih sekarang udah agak lebih lihat itu sih. Jadi udah pasti gue bisa udah pasti sikap gue di Talking Komik juga banyak yang bisa diambil dari sisi benarnya, banyak juga yang bisa diambil dari sisi salahnya gitu. Ibaratnya ada pengacara yang membela gue, ada juga pengacara yang menentang gue gitu. Tapi kan sebetulnya lu gitu dengan mempunyai banyak followers ini kan lu hitungannya udah masuk influencer sebetulnya kan. Jadi apa yang lu lakukan akan dibaca banyak orang dan berpengaruh. Salah satu bukan salah satu ya. Jadi kalau di grup WA mungkin Kepors juga tahu, yang sering dibagikan adalah gambar meme-meme lu gitu. Komik-komik strip lu, komik-komik stripnya si Iskandar Salim, tapi lu banyak gitu loh. Udah terbranding bahwa ini muka lu, terbranding bahwa lu ini gini, pasti isinya begini gitu kan. Mau apapun, tapi itu brandingnya ya udah lu. Kalau dibagiin apa? Kalau ada WA masuk ke gue, ini kan teman gue yang buat gitu kan, itu udah nggak ngaruh gitu, udah ya ini kan udah ngomongnya ada skala nasional. Jadi yang lu lakuin ya influencer gitu. Jadi lo bilang kan itu bias gue doang gitu, tapi kan apa yang lo lakuin orang lain ngikutin gitu kan, lo sebanyak gitu. Iya. Enggak, tapi maksud gue bukan media, walaupun gue influencer, tapi gue bukan media. Sama seperti misalnya ini perbandingan misalnya yang paling drastisnya antara misalnya Detikcom atau Kumparan gitu, dia kan media, dia harus netral. Sementara ada influencer misalnya kayak Denny Siregar gitu, itu kan pro banget ke Jokowi, atau ada influencer seperti Rocky Gerung yang emang anti banget sama Jokowi. Gue gue kayak gini nih, kayak Rocky Gerung atau enggak si Denny Siregar gitu. Jadi gue pihak memang bukan media profesional yang punya kaidah-kaidah jurnalistik harus netral gitu-gitu sih. Gue pasti bias, Mas. Iya, lu nggak pro netral. Gue pasti bias. Nah, gue influencer, gue bisa dikategorikan influencer, tapi gue tidak punya kewajiban untuk netral juga. Gue pasti bias. Tapi kalau ada orang yang bilang, wah ini komik netral nih, yang ini diserang, yang itu juga diserang, ya itu naturalnya gue aja. Tapi gue pasti bias sih, pasti bias lah. Kalau dihitung proporsinya, pasti gue banyakkan kemana gitu, pasti kelihatan lah. Pasti bias. Tapi gue mau nanya nih, itu lu dibayar nggak sebetulnya kayak gitu? Kan ada isu-isu nih, ada wah lu ini nih apa namanya buzzer istana nih, lu ikutan buzzer istana? Yeah. Jujur buzzer istana enggak. Jadi gue pernah kalau misalnya ditawarin di tahun 2014 untuk yang kampanyenya Jokowi, pernah ditawarin, karena itu ditawarinnya tuh dari kanalnya tuh kanal anak-anak komik tuh. Anak-anak komik memang banyak yang akhirnya saat itu pengen mendukung Jokowi dan akhirnya bikin satu wadah komik tentang Jokowi yang muncul di medsos gitu, sosialisasi tentang programnya segala macam. Gue sempat tadinya masuk, tapi terus gue merasa di tengah-tengah kok gue merasa belum bikin apa-apa nih gue merasa di tengah-tengah kok agak-agak kayaknya gue nggak bisa deh kayak gini, komik yang terlalu satu
gue nggak bisa deh kayaknya Kosong Komik gue bikin ke pro satu hal yang akhirnya terlalu apa ya, nanti gue kayak nggak enak untuk nggak enak moralnya untuk nanti gue untuk nanti gue misalnya yang jadi itu akhirnya melakukan apa-apa, gue jadi nggak bisa terlalu fanatik buta gitu loh. Akhirnya gue kayak keluar tuh di situ. Iya. Takut memihak. Gue agak keluar tuh di nanti ya, nggak bisa menyuarakan suara hati lo ya. Akhirnya gue agak keluar tuh pas lagi mulai masuk terus agak keluar tuh. Gue nggak jadi deh gitu. Gue nggak jadi. Akhirnya terus gue keluar aja, terus gue tapi ya udah gue jalan sendiri. Terus pas lagi Ahok di pilkada DKI juga ada yang deketin juga dari kanalnya anak komik juga, tapi ada juga dari agensi kayak advertising gitu. Itu juga gue akhirnya sempat gue punya stance sendiri aja, kayak gue nggak bisa mas, tapi akhirnya dia begini si orangnya itu, maksudnya gue tuh kadang-kadang bikin komik yang natural aja. Pasti gue di Kosong Komik tuh pasti ada opini gue yang memberatkan satu pihak tapi menguntungkan satu pihak. Jadi sebenarnya dengan gue nggak perlu ikut sana sini juga pasti konten gue akan ada yang menguntungkan satu pihak politik juga. Jadi akhirnya ada satu agensi yang waktu itu lagi di zaman-zamannya pilkada DKI yang Ahok versus Anies tuh, waktu itu ada agensi yang akhirnya melihat itu, dan dia akhirnya gini aja deh, lu nggak perlu masuk tim kita, tim kampanyenya Ahok, tapi izinkan gue untuk setiap ada komik yang menguntungkan pihak kita, gue izinkan untuk masuk ke page gini. Dia masuk ke page gue sebagai kan page itu kan bisa ada admin role tuh, role-nya. Gue kan admin role-nya di page Facebook tuh sebagai kreator, jadi kreator bisa ngapa-ngapain aja, bisa posting, bisa komen segala macam. Ada role di page tuh, ada yang memang khusus untuk cuman boosting promotion mas, jadi dia bisa bayar berapa duit gitu untuk nge-boosting satu postingan. Ya udah, jadi gue persilakan aja si waktu itu dalam rangka kampanye ada satu orang dari agensi yang emang masuk di page Facebook Kosong Komik. Dia nggak punya otoritas untuk ngobrak-ngabrik konten gue, tapi gue kan natural aja kalau bikin konten. Ya udah, gue natural aja bikin konten. Ketika ada konten yang menurut dia menguntungkan pihak Ahok, dia boosting tuh, dia ngeluarin duit untuk boosting si komik itu aja, udah gitu aja. Ya, dia ngeluarin duit untuk boosting satu komik itu, sampai seviral-viral mungkin kayak gitu. Tapi lu dapat? Paling gitu sih. Lu dapat nggak? Enggak lah. Enggak. Pembagiannya gimana? Enggak ada lah. Itu kan cuma nge-boosting aja. Enggak lah. Kira lu bayar juga, dia boosting lu bayar juga. Enggak sih. Coba gue minta ya. Bisa lu minta dong, enak aja lu promosi. Jadi bener ya, berarti selama ini lu nggak terima duit dari istana ya untuk ini? Nggak ada? Enggak, gue nggak terima duit dari istana. Ya, klarifikasi. Nggak ada duit dari istana untuk kostum komik. Ya, klarifikasi. Enggak sih, nggak ada sih. Ya. Pernah tadinya pengen gitu. Coba aja kali ya, terima aja ya, tapi akhirnya nggak kesempatan aja, kayak belum ada kesempatan aja. Gue sempat tertarik soalnya kayak ini sih, ngobrol-ngobrol sama Mas Hari Merdeka sih, karena kan Mas Hari kan dekat banget kan sama Jokowi. Tahu kan Mas Hari Merdeka yang gambarnya kayak Tintin itu ya. Maksudnya gue ngobrol sama Mas Hari kan kayak keuntungan untuk akhirnya menerima salah satu, maksudnya tidak berdiri di tengah-tengah itu kan akhirnya menjorok ke suatu pihak tertentu kan, itu keuntungannya ternyata kayak Mas Hari gitu ya, jadi channelnya jadi banyak, dia jadi dekat ke, sangat menguntungkan kan untuk dekat ke Gibran, ke Kaisang, akhirnya kan kayak Mas Hari Merdeka gitu kan. Mas Hari kan jadi sangat terpakai banget kan jasa ilustrasinya untuk berbagai sosialisasi pemerintah, kayak ya kita bisa lihat lah waktu itu. Waktu di mana-mana video-video Erick Thohir lah, video Menteri Keuangan lah, semua kan pakai ilustrasi gaya khasnya Mas Hari. Sempet tergiur sih Mas, cuman kayaknya udahlah, kayaknya
kayaknya nggak perlu dulu lah, nggak enak nanti, nggak enak alurnya, nggak natural lagi nanti. Terlalu berat gitu, nggak natural Kalau lagi ada yang jadinya. benar-benar nawarin lo terima nggak? Sejauh ini kayaknya selama gue masih bisa hidup di karya-karya lain, nggak dulu deh, nggak apa-apa lah, ketolak dulu deh. Kalau duitnya gede mau? Gede itu seberapa sih mas? Duitnya gede, jadi lu cuma fokus ke situ, ketutup semua gitu. Dan lebih gitu. Jadi selama ini lo kerja berapa job gitu kan, setahun gitu segini, terus dia bilang udahlah, lo ikut gue aja, itu gue kali 2, lo kerja buat gue, mau nggak? Misalnya. Gue nggak menutup kemungkinan mungkin suatu hari gue bakal begitu sih. Gue tahu mungkin suatu hari gue bakal jadi jahat atau gimana gitu. Itu bukan, tapi untuk sekarang bukan jahat mas, itu kan pilihan. Iya. Iya. Tapi maksud gue nggak tahu, mungkin gue nggak bisa jawab moral gue akan kayak gimana gitu. Setidaknya sekarang ini sih gue nggak terlalu tertarik ya. Tapi nggak tahu kedepannya mungkin gimana gitu. Gue nggak bisa menjamin juga. Nanti gue ngomong di sini, gue nggak bakal. Terus jadi kayak ini lagi, jadi kayak iklannya si Partai Demokrat yang katakan tidak katakan pada tidak korupsi. Pada korupsi. Capek. Semuanya pada kena. gue rasa gue nggak menutup kemungkinan akan ada terjadi perubahan karakter pada diri gue sih kayaknya untuk kedepannya gitu-gitu. Tapi untuk sekarang sih kayaknya enggak sih. Oke. Mau nanya lagi nih mas, kan tadi lu bilang sebelumnya lu nggak ada karakter kan, lu random lah gambar kostum komiknya. Ketika ada karakter Giwi, itu berubah mas? Berubah, maksudnya berubah total bahwa dengan ada karakter ini lu bisa dapetin sesuatu yang lebih gitu, bisa menyampaikan sesuatu yang lebih. Ya, jadi kurang lebihnya sih apalagi setelah tercipta karakter ini ya, setelah akhirnya gue berhasil menciptakan polarisasi karakter. Ada yang mewakili kadrun banget nih, kadrun dan segala orang-orang yang sangat keras dalam beragama gitu. Ada yang sangat pro istana, itu gue berhasil pecah-pecah gitu. Akhirnya lebih enak gitu gue secara narasi itu. Kadang-kadang gue jadi pihak yang di tengah, yang akhirnya kadang-kadang gue pro kesini juga. Suka gitu tuh, gue suka ngebela yang ini, suka ngebela yang ini gitu. Itu jadi lebih enak sih gue alurnya. Apalagi ya dulu zaman awal-awal kostum komik lebih nggak enak lagi gue mainnya. Dulu setiap ada, lu ngalamin nggak mas kostum komik yang masih kalau lagi ada apa terus di bawahnya ada puisinya, ada kayak puisinya gitu. Nah lupa gue. Ada pantun. Jadi setiap ada isu apa di bawahnya ada pantunnya. Wah itu jadi nggak bebas tuh. Jadi kayaknya seakan-akan segala komik harus memiliki nilai moral. Akhirnya tuh gue hapus tuh format itu, udah gue mah nggak perlu punya nilai moral. Gue nggak perlu jadi orang yang bijak yang memberi suntikan moral apa-apa. Pokoknya gue cuma beropini aja gitu. Ntar orang yang nilai sendiri apakah itu bermoral atau enggak gitu. Jadi lebih bebas sih sekarang. Oke. Mas jangan lupa nanya ancaman apa yang gue terima. Oke. Baru gue mau nanya. Jadi setelah banyak haters, cerita dong, lu diapain aja sama haters tuh? Kebetulan ternyata nggak terlalu parah ya. Gue cukup beruntung ya, cukup beruntung dalam arti gue nggak segitu apesnya aja selama ini ya, nggak segitu apesnya. Tapi gue pernah aja kayak ya kalau DM masuk tuh di zaman, apalagi di zaman pilkada ya, DM masuk yang bilang kalau gue anti Islam gitu-gitu, terus diancam kayak misalnya awas ya, oh berani menghina ulama Anda ya, awas ya akibatnya gini gitu. Dibilang gue penghuni neraka bla bla gitu sih, itu kayaknya setiap hari masih ada. Pasti ada ya. Masuknya request. Kalau dulu kan tapi Instagram nggak ada request tuh. Kalau sekarang udah ada, jadi agak-agak nggak kebaca. Banyak banget ya yang request. Kan sekarang kebagi 3, general, primary, sama request di Instagram. Tapi yang paling gue ingat sih sebenarnya ini gue pernah komik gue
dikompilasiin dalam satu postingan Instagram, kompilasiin, set. Terakhirnya ada muka gue, terus captionnya, ini adalah komik anti-Islam, tolong dicari komikusnya. Gitu. Komikusnya ada di slide terakhir gitu. Nah, abis itu di tag tuh Mas, di tag banyak akun. Gue agak lupa, gue nggak mau blunder nyebut akunnya, agak lupa juga soalnya. Tapi pokoknya tauhid apa gitu. Okay. Banyak dulu banyak banget tuh akun-akun itu tuh. Dulu belum ini banget, belum gencar banget soal ITE dan segala macam tuh belum gencar banget soal yang itu. Jadi banyak banget tuh akun majelis apa, ini tauhid apa, blablabla. Terus komen-komen yang di bawah gue bacain komennya. Wah, harus ditemuin nih. Darahnya halal untuk ditumpahkan gitu. Gue gak baca gitu, anjir. Wah gila, gue udah buron banget ya. Begitu pas-pasan banget lagi Mas. Pas-pasan banget itu gue lagi masih ngekos tuh ya. Pas-pasan banget gak jauh dari situ, tiba-tiba tuh gue denger ada orang bawa obor lewatin di depan kosan gue. Gue udah panik kan. Anjir, panik. Katanya itu 1 Muharram, katanya pada keliling 1 Muharram. Gue udah seujon aja, udah parno aja. Wah, ternyata 1 Muharram doang. Orang pada lewat gitu. Tapi gitu sih. Gue rasa gue cukup beruntung aja cukup beruntung doang sih. Nggak ada faktor-faktor lain. Gue cuma cukup beruntung tidak seapes siapa misalnya Coki Muslim. Coki Muslim kan, lo tahu nggak Mas Coki Muslim Mas? Coki Muslim tuh lumayan apes karena dia sampai bener-bener bisa didatengin dan dia lagi kerja di mana, didatengin radionya dikepung gitu-gitu. Kalau gue lumayan tidak seapes itu aja, bener-bener masalah beruntung doang gue, tidak seapes itu. Tapi kalau soal blokir-blokiran itu gue udah terjadi beberapa kali tuh. Jadi kayak di Facebook, di Instagram tuh sudah sangat sering gue kena dilaporin, report ya? Massal gitu. Itu menyebabkan sudah berkali-kali Facebook gue kena take down. Yang ancamannya ya akun gue bisa diblokir selamanya. Jadi waktu itu pernah beruntun gitu kayak 3 kali dalam waktu dekat tuh bisa fatal tuh tadinya tuh. Cuman untung juga saat itu terus gue ada orang sempat kenal orang Instagram gitu, terus kayak yang emang orang Indonesia yang kerja di Instagram gitu. Gue minta tolong aja, Mas, ini kenapa ya akun saya begini? Oh, terus mereka akhirnya kayak riset gitu profil gue. Kayaknya ini ternyata emang cuma kena report massal gitu. Ternyata tapi mereka review, gini deh, kita review deh. Isi konten lo, kalau emang ternyata nggak terlalu bermasalah, kita iniin aja, kita tolongin aja gitu. Kita bikin sistemnya nggak segampang itu untuk bisa kena report massal doang langsung take down, nggak segampang itu. Akhirnya mereka review gitu sama petinggi-petingginya gitu, terus ternyata konten gue lolos untuk bukan jadi konten yang segitu berbahayanya, segitu melanggar ketentuan mereka gitu. Jadi ya udah, sampai sekarang akhirnya kebantu itu aja. Jadi kayak ada perubahan sistem terhadap komik gue untuk tidak segitu gampangnya kena report lah gitu di Instagram. Gitu sih. Nggak pernah ada yang WA Mas langsung nanya? Apa disamperin gitu pernah? Nah itu sih beneran deh, gue bener-bener kayak belum pernah segitu apesnya aja. Mungkin besok kali. Iya. Kepors yang pengen tahu HP-nya, nomor WA-nya Mas Haryadi bisa DM saya kasih. Saya hubungi, silakan. langsung jadi apa namanya? Jadi maklar kasus. Nah dari sini saya mau nanya nih, engagement-nya banyak Mas, kostum komik ini, endorsement-nya. Endorsement. Saya lihat dulu di Antam ya, Aneka Tambang kayaknya pernah. Aneka Tambang, sebenarnya itu ada. Iya, sebenarnya itu agak ada salah kaprah dikit bahwa seakan-akan Antam tuh Antamnya pemerintah ya. Sebenarnya enggak, itu nama brandnya dia aja, Antam Gold. Tapi sebenarnya bukan Antam. Oke. Bukan Antam ya? Bukan Antam dari BUMN, Antam
pemerintah itu bukan sebenarnya. Itu brand aja ya. Itu sebenarnya kalau gue boleh ini ya Mas, kalau gue boleh mengklaim ya, jadi kostum tuh sebenarnya komik Indonesia pertama kali yang nyoba-nyoba bisa nggak ada duitnya bikin komik gitu di medsos. Jadi gue iseng-iseng aja tuh saat itu, iseng-iseng aja gue sediakan di bawah kolom sponsor gitu. Ini kolom sponsor gitu. Itu pertama kali banget tuh gue bikin tuh. Habis itu ada orang yang lirik kan, Mas gimana caranya masang iklan di situ? Gitu. Akhirnya udah gue bikin ketentuan aja. Maksud itu gue bikin ketentuannya, gue bikin kayak ini akan tayang selamanya, bla bla bla. Ini harganya segini, satu slotnya gini. Oke, masuk deh tuh sponsor. Salah satunya yang paling awet tuh ya Antam Gold itu. Oh, itu bukan BUMN, itu brand aja tuh. Brand aja. Sekarang jadi Indo Gold, iya. Oh. Terus orangnya lumayan asik gitu aja si Antam Gold, orangnya lumayan asik, kayak anak muda asik gitu yang kayak cuek banget gitu, mau kontennya kayak gimana dia support terus aja, makanya jadinya lekatnya si Kostum Komik tuh komiknya Antam Gold, padahal mah emang salah satu sponsor aja dia gitu, tapi lekatnya jadi gitu. Nah terus kenapa akhirnya formatnya gue rubah sekarang gitu, kayak nggak terima sponsor gitu lagi, karena terlalu ini aja, agak bukan mengekang sih, gue agak terlalu sulit nemuin ritme berkaryanya kalau gue terlalu nunggu dulu gitu. Jadi kan untuk bisa bikin konten angkat satu isu tertentu, itu gue harus emailin para sponsorship dulu. Mau ini nih, mau pasang iklan nggak di sini? Itu butuh waktu panjang tuh. Jadi gue nunggu dulu, waktu panjang baru abis itu ya yang masang cuma segini gitu. Baru tayang. Itu agak lama tuh prosedur kayak gitu. Akhirnya bikin gue kehilangan momen aja Mas. Kayak tapi sekarang udah nggak ada lagi ya? Akhirnya nggak ada lagi. Akhirnya kalau sekarang sih kalau kayak endorsement gitu udah per komik aja. Jadi benar-benar pesanan ya? Pesanan komik yang benar-benar dia lagi mau promoin produk apa, gue bikinin komik kayak gitu. Kayak misalnya yang pernah kan gue ada kayak apa sih smart ya kayak itulah, kayak kartu seluler gitu. Terus gue lupa sendiri Mas, banyak banget lupa sendiri gue, kartu seluler. Aku salah nyebut brand, gue lupa. Pokoknya kartu seluler lah, kartu seluler. Mobil kalau mobil pernah si siapa, Wuling pernah kayak gitu. Pernah. Jadi mesen komik dulu ya, itu juga buat komik tentang ini gitu ya. Promosi, sosialisasi, benar-benar sosialisasi produk mereka. Kan memang lebih aman gitu juga akhirnya ujung-ujungnya ya. Karena kan gue nggak mau juga brand itu jadi jelek namanya kalau dia masuk ke dalam konten yang kontroversial gitu kan, jadi gak enak. Jadi mendingan gitu aja. Mendingan benar-benar satu komik khusus untuk iklan, dan gitu aja. Nah, kalau kostum komik ini pernah dibuat merchandise-nya nggak? Iya, merchandise sebenarnya bisa aja Mas, cuman guanya aja belum gerak-gerak. Kayak misalnya lu karakter kayaknya yang lebih ready untuk kartu perdana, kartu Itol gitu kan bisa tuh. Kan udah ada brandnya kan, itu udah branding kan. Lu bisa jadi tawarin ke kartu Itol atau buat kaos, buat boneka. Bisa Mas. Nah, bisa. Ya silakan kalau yang mau tahu nomor teleponnya, tanya saya. Ada 2 nih, ada hater sama. Tapi lucu itu karakter. Maksudnya kalau gue lihatnya, sebelum lu ada karakter Giwi itu gue nggak gitu perhatiin sebenarnya, karena kan blur ya, bisa macam-macam ya. Tapi ketika lu membuat branding, dan branding itu mulai ada dan berkembang ya, karakternya makin tambah, kan ada karakter lu sendiri kayaknya ya. Jadi selain Giwi, Kadrun, sama ada lu sendiri kan yang kadang lu muncul gitu kan dengan pakaian kaos gitu, nggak pakai enggak. Ada ya? Pernah kan? Oh enggak, waktu itu karakter sendiri karena gue sebenarnya ada komik lagi Mas yang sendiri di media sosial. Maksudnya
Hardclogs namanya, Oh, itu beda lagi ya? HARCLOGS. Nah, itu style mirip kostum komik, cuman sebenarnya lawak doang, cerita gue pribadi. Kayak gue gue nemuin hal-hal absurd di sekitar gue doang, kayak komedi doang gitu. Kayak jadi lo emang stand up ya, lu stand up sendirian gitu ya, gini-gini gitu ya? iya, kayak stand up sendirian, gue kecopetan, gue kena jambret kayak gitu-gitu doang. Ada, cuma itu nggak terlalu aktif juga sekarang ini, lebih aktif di kostum komik gue. Kalau lebih banyak di Gitu. situ orang yang lebih ini ya. Ya, jadi karakter si Haryadinya itu sempat nongol doang di kostum komik untuk promo doang, itu juga untuk promo Promo kayak yang hard box tuh ya. wah, promo Hardclock gitu doang. Nah, terus Tuh. berarti planningnya ini akan terus seperti ini ya, mengutarakan keresahan Ya, politik sosial, intoleransi. iya, jadi kebetulan karena memang kostum komik tuh dari awalnya sebenarnya sih gue kan banyak ya mengkritik intoleransi kayak gitu-gitu. Terus gue lumayan agak kesulitan ketika dikit-dikit kena take down. Yang lebih parah sebenarnya di Facebook, lebih lebih sensitif sebenarnya di Facebook. Kalau di Instagram sekarang gue agak-agak ada sedikit terlindungi dikit gara-gara sistem yang kemarin itu. Tapi kalau di Facebook itu rada-rada ini dikit aja langsung kena. Gue ngangkat 5 besar itu kena. Makanya gue sekarang kan gue sekarang sebenarnya agak-agak, makanya banyak hal yang gue hindari gue gambar, kayak atribut keagamaan tuh gue lumayan gak gambar, karena entah kenapa kayaknya dulu tuh gue sempat nggak tahu deh, kayaknya kesimpulan gue sendiri atau memang benar, tapi kayaknya sistem sistem di Facebook itu bisa melihat atribut keagamaan yang akhirnya bikin itu jadi karya gue bisa dikategorikan sebagai religious slur gitu, jadi kayak pelecehan agama, padahal mah kalau dilihat konteksnya enggak, tapi gara-gara ada atribut peci, sorban gitu-gitu, jadi bisa terkategorikan itu gitu. Akhirnya banyak yang kena. Ya udah, sekarang makanya karakter-karakter untuk gue menyindir eh, kaum orang yang fanatisme beragama berlebihan itu, gue gambarkan dengan si tokoh singa putih itu, si orangnya pakai baju putih dan rambutnya jigrak itu aja udah, kan nggak ada atribut agama tapi mereka bisa ngerasa sendiri aja. Mereka bisa ngerasa kalau itu mewakili mereka gitu. Nah, itu yang Dan membuat lo akhirnya memblur gambar dan membuat konten berbayar ya? Iya, akhirnya itu pengalaman pribadi gue, maksudnya benar-benar pengalaman aja. Jadi saat itu gue lagi nggak bermaksud untuk bikin konten yang berbahaya, karena gue saat itu pernah lagi bikin aja konten si Ahok kan dikata-katain. Waktu itu ada konten Ahok baru-baru ini kok, 2020-an gitu. Ahok tuh dikata-katain sama orang kan selama ini, woi Cina, woi kafir, woi ini segala macam gitu kan. Sementara sampingnya ada Fadlizon diem aja. Habis itu Ahok ternyata di panel keduanya gue bikin, Ahok tuh memang saat itu lagi ngomong kadrun gitu. Begitu udah ngomong kadrun, Fadlizon langsung bereaksinya, wah sangat rasis ini gitu. Jadi kayak gue framingnya, lu Ahok dikata-katain macam-macam tuh nggak teriak-teriak rasis, tapi begitu Ahok cuma teriak satu kadrun, lu ini bereaksi gitu. Nah, satu konten itu tiba-tiba kena take down aja sama si Facebook. Mungkin karena itu bisa baca tulisan Cina gitu-gitu. Jadi kayak, padahal itu kan bukan berarti gue konteksnya, bukan gue ngatain racial slur itu. Justru kan konteksnya kan si Ahoknya dikatain gitu, dan emang kenyataannya gitu. Makanya begitu satu komik itu kena, jadi inspirasi aja buat gue untuk bikin, ya udahlah, si satu komik itu gue blur, ini adanya cuma di Karya Karsa. Akhirnya start dari situ banyak ya. Start dari situ gue iniin aja. Setiap ada komik yang gue rasa ini bakalan kena take down, udah gue tampilin cuma di Karya Karsa aja lah. Ya lumayan. Pada akhirnya kan maksud gue, kalau tuh orang mau buka konten gue, setidaknya lu bayar dulu lah. Gue habis itu lu maki-maki gue lah, terserah sih. Lu bayar dulu ke gue. Bayar dulu ke gue untuk buka, baru lu maki-maki udah terserah gitu. Lu maki-maki kayak akhirnya dulu gue gitu kan. Bayar dulu terserah lu, habis itu lu maki-maki deh gitu.
akhirnya lumayan ada sih yang kritik juga di karya Karsa gitu, tapi setidaknya ya udah, at least jadi sebuah ekosistem yang tidak merugikan gue juga, menguntungkan gue. Ada sebuah konten. Karya Karsa tuh baru 2020 kok, baru di pertengahan 2020, belum lama banget mas itu mas Karya Karsa. Baru mau setahun. Duitnya oke nggak tuh? Dan ya, kan netizen pada nggak mau bayar mas. Kan masalah netizen Indonesia kan dia kalau gratis dia mau, tapi ketika suruh bayar dia males. Ternyata banyak, tapi ketika suruh bayar dia males. Ternyata tepat ya, gue kira gitu ya, tapi memang di awal-awal gitu sih, di awal-awal orang males bayar yang di konten di Karya Karsa, sangat males orang bayar, jadi cuman ya 10 orang maksimal lah yang bayar gitu. Tapi terpatahkan aja ketika gue konsisten terus-terusan bikin ada konten yang memang adanya cuma di sana gitu. Pas momentumnya banget pas Habib Rizik pulang tuh mas, gue bayar Habib Rizik pulang, lu buat ya momentumnya di situ aja tuh. Habib Rizik pulang, gue tahu gue punya konten untuk gue suarakan, tapi gue yakin nggak bakal terlalu berdampak kalau di medsos, bakal di take down apa gimana. Udah gue bikin di Karya Karsa aja. Itu tuh momentum tuh, orang langsung pada banyak yang terbuka untuk dari pembaca gue dari medsos, terbuka lari ke sana sama, lari ke sana. Kalau pancing di situ tuh momentum dulu di Facebook ya. Iya. Terima kasih Habib Rizik, Anda membuka jalur rezeki buat saya. Itu berapa mas? Berapa yang bayar mas? Banyak mas? Ribuan? Aduh, gak enak gue nyebutnya mas. Enggak, ribuan yang bayar ribuan. Biar penasaran aja dah. Yang bayar ribuan, kalau dari jumlah orangnya, yang jelas pendukung gue ribuan, udah 1.000 lah, baru 1.000 sih. Pendukung di Karya Karsa baru 1.000 lah. Gitu. Kalau nominalnya tergantung, karena kan ada yang bayar cuman buka satu komik tertentu, ada yang memang berlangganan. Kalau berlangganan kan 30.000, tapi dia bisa baca semua cuman per bulan dia. Per bulan habis kayak subscription Netflix aja gitu. Gitu. Tapi ada yang bayar 10.000, ada yang bayar 30.000 gitu. Tapi ya pendukung gue terlihat di Karya Karsa udah 1.000-an jadinya. Lumayan ya. Momentumnya itu mas. Habib Rizik pulang. Wah, terima kasih Habib. Anda memang pembawa rezeki buat saya. Oke, terus terakhir nih soal kostum komik. Mau dibawa kemana mas nih? Gini terus ya? Atau mau ada yang mau pancing buat film nggak nih? Buat film-film pendek. Kayak tadi kan Psychoji kan bentuk film. Lu kepikir nggak buat film ini? Film pendek. Apa nunggu sponsor? Sebenarnya ya mas, kalau jujur mah harusnya seumuran gua harusnya kan sepantarannya kan udah sama siapa, Tailala, Juki gitu-gitu kan. Seharusnya sih gue memang kalau diseriusin banget sih harusnya bisa lebih banyak ya. Cuma guanya aja kurang serius. Maksudnya kurang fokus dan kurang membentuk tim sih. Lebih tepatnya gue kurang serius untuk membentuk tim gitu sih. Pernah angkat manajer, tapi itu sih gitu kurang ini aja, kurang jalannya kurang baik gitu. Jadi seriusnya doang mas, sama mengumpulkan timnya. Kalau emang diseriusin sih seharusnya udah bisa running macam-macam sih. Mungkin lu kurang motivasi. Kurang motivasi. Saya pengen lebih dikejar-kejar orang. Saya ingin lebih dibenci orang. Motivasinya itu ya mas. Saya ingin lebih diburu. Saya ingin lebih dipersekusi. Motivasinya itu. Coba pancing deh. Lu pancing, lu buat gambar, dijual boneka cebong kapas yang harga segini, coba berapa yang respon? Lu lihat deh. Iya benar-benar. Gue lumayan agak ada kepikiran itu tuh. Paling merchandising gue sempat ya itu. Kostum komik tuh sempat secara merchandising, walaupun bukan style kostum komik ya, tapi gue kan punya account di Tokome namanya. Dulu kan gue sempat bikin kaos Game of Thrones tapi cebong kampret tuh, itu laku banget tuh. Itu aja tuh laku banget. Game of Thrones tapi cebong kampret.
sampai si Ernest pakai lah segala macam. Ya paling gitu sih. Kayaknya emang gue ya nggak tahu, gue masih kurang fokus aja sih. Gue kurang fokus kalau misalnya memang nanti ketemu saat tepatnya untuk gue fokus bikin tim sendiri yang emang benar-benar diseriusin sampai merambah kemana-mana gitu-gitu sih, ya pastinya harusnya langkahnya besar. Tapi setidaknya kalau misalnya ngomong film gitu-gitu sih sempat udah ketemu orang yang bisa bantu gue untuk, maksudnya sudah terjadi pembicaraan, ayo udah kita bikin gitu animasinya gini-gini gitu, udah terjadi kayak pembicaraan kayak gitu. Cuman ya memang ininya aja, fokusnya dulu gue ngerjain yang mana dulu gitu. Udah terjadi tuh pembicaraan kayak gitu sih, udah terjadi sih. Tinggal fokusnya aja sih. Sebenarnya potensi. Makanya ini rencananya, potensi lo banyak banget ya. Setiap IP lo bisa jadi macam-macam sebenarnya. Tinggal lo doang nih, kira apa enggak nih? Ini kayaknya pendekatan Mas Ciki nih. Untuk proyeknya dia nih. Serius, jadi apa ya? Gue lihatnya ini potensi gede. Maksudnya ini bukan lo buat sesuatu dari yang baru kan, bukan yang ngambil produk lama lo lawan, enggak. Produk yang lo ciptain original ya. Dan ini di sini di Indonesia belum banyak saingan gitu. Maksudnya ini kenapa gue bilang pasarnya gede, ini produknya bisa dijual gitu, dan pasarnya ada dari mulai tadi kita ngomongin Jitu, terus ngomongin Riksa, ngomongin ini gitu, dari yang tadi gue awal gue bilang ini genrenya beda-beda semua loh, dan setiap genre itu punya pasar masing-masing, dan itu besar gitu, itu besar. Bayangin kalau itu dikelola, lu nggak ngekos Mas, lu udah tinggal di apartemen mana gitu sekarang kali waktu sedikit, atau lu di Jakarta di mana gitu kan, karena apa ya, kekuatan medsos sekarang ini sekarang bukan cita-cita anak-anak kecil tuh sekarang bukan jadi insinyur Mas, jadi YouTuber Mas, karena kekuatan dari medsos AdSense, dengan netizennya, dengan kekuatan pasarnya, dengan keefektifannya ini gede banget gitu. Itu yang merevolusi cara orang cari duit gitu. Revolusi Mas, benar-benar. Kayak sekarang gue tiba-tiba buat interview Zoom ya. Sebelum ini gue nggak interview orang, susah, datang dulu kemana, ngobrol janjian. Iya. Sekarang nggak, lu bisa kan. Pandemi juga ya. Iya. Pandemi itu menuntut kita juga jadi merubah gaya hidup juga sih. Iya. Jadi mengoptimalkan yang digital ya. Ya kayak gini, gue bilang orang Indonesia tuh malas bayar gitu, malas bayar gratis mau. Tapi ketika lu bilang mereka mau bayar kok, nah itu kan sesuatu yang ternyata mau kok gitu loh. Berarti ternyata, ada yang membuat mereka mau bayar sih sebetulnya. Gitu. Gue juga udah kaget. Tadi gue kira gue nggak nebak sama sekali orang mau bayar, karena di awal responnya juga gitu, alah bayar lo sekarang mencari duit lo, alah gitu. Tapi yang kayak gitu biarin aja. Gue juga akhirnya di awal gue bikin Karya Karsa, gue sempet sempat konsultasi juga sama ini sih. Sebenarnya gue ketemuan sama orang yang Majelis Lucu Indonesia, tahu nggak Mas? Majelis Lucu tahu kan yang? Tahu. Majelis Lucu Indonesia tuh si ininya benderanya si Coki Muslim ya. Gitu. Ya gue kan ketemu sama si orangnya, si Patrick Effendi. Patrick Effendi itu dia tuh sebenarnya CEO-nya si Majelis Lucu Indonesia. Jadi dia yang bagian bisnisnya gitu. Dia juga sebenarnya kan yang bikin Cowboy Junior juga Mas, sebenarnya dia manajernya Cowboy Junior. Oke. Iya, sebenarnya si Patrick Effendi itu orang di balik Majelis Lucu, Cowboy Junior, macam-macam. Dia multi talent, multi bisnis. Dia juga bikin animasi Pelentis Kentus, ada kalau Mas ini pernah dengar. Ya, dia juga bikin tuh, makanya gue sempat pas pertama kali bikin kostum komik di Karya Karsa tuh gue sempat konsultasi ke dia gitu kan, ketemu. Emang dia senang sama komik gue juga ternyata tahu dia banget dari karya di Majelis Lucu. Gue juga ngefans sama Majelis Lucu. Gue konsultasi soal kenapa sih ini orang-orang pada nggak mau bayar di gue. Ternyata yang dialami Majelis Lucu juga gitu, kayak jadi ibaratnya kalau kata dia gitu. Emang bro, pasti gini, Majelis Lucu, lu lihat deh di setiap kontennya Coki Muslim di YouTube, pasti yang hardcore-nya pembela dia tuh pasti nggak mau bayar.
hardcore-hardcorenya ibaratnya yang banyak bacot tuh, yang banyak bacot. Wow, mana Coki Muslim, mana episode baru, mana yang militan gitu itu nggak bayar. Itu emang akan terklasifikasi itu pasti akan ada fans yang nggak mau bayar, dia cuman dia tapi dia hardcore secara nikmatin di gratisan tuh hardcore. Tapi pasti akan ada yang mau bayar gitu, pasti terbagi dua gitu. Jadi lo nggak usah pusingin yang orang yang banyak komentar ini emang pasti akan ada gitu yang banyak komentar ngeluh gitu. Karena terjadi di kasusnya si Majelis Lucu, dia tuh kalau bikin event, kalau bikin merchandise tuh nggak murah loh Mas. Dia tuh kalau bikin event yang dia kan cara duitnya juga mirip-mirip kayak misalnya nih kalau gue Kosong Komik yang gratisan dibuat di Instagram, tapi yang premium yang istilahnya terlarang, yang lebih berbahaya itu gue bikin karya-karsa. Sama sebenarnya modelnya si Majelis Lucu juga gitu. Dia kalau yang YouTube tersaji gratis kan, dia ngandelin AdSense, tapi yang dijual secara premium ya event-event stand up comedy yang lebih berbahaya, yang no censorship itu dijual tuh tiketnya tuh, dan itu nggak murah. Off-air-nya itu, offline-nya itu, kata si Patrick ya nggak murah itu, tapi ada yang datang karena memang ada ibaratnya itu ada levelnya. Kita pasti setiap IP akan ada levelnya. Level orang yang gratisan tapi teriak-teriaknya kenceng gitu, tapi ada juga yang level emang lebih loyal, yang akan loyal mau beli produk kita tuh ada tuh level di atasnya tuh ada. Jadi nggak usah musingin yang di level bawah ini. Tapi dia akan berguna untuk viral ini, berguna banget nih orang-orang ini nih. Pasti ada ya. Bikin viral karena dia cerewet banget ya. Dia sifatnya cerewet, nge-share, tapi dia malas bayar. Mengharapkan giveaway ya, orang-orang mengharapkan giveaway gitu kan. Iya, orang-orang mengharapkan giveaway. Ini pasti ini level bawah nih. Tapi ini loyal juga secara ngikutin kita, tuh loyal, pasti dia akan nge-share. Tapi di level atas tuh ada tuh yang lebih mau bayar, dan ibaratnya dia lebih loyal lagi dari segi ngefans gitu ya, dari segi ngefansnya, wah adiktif banget, dia udah adiktif banget sama konten kita dan emang mau bayar gitu. Gitu sih. Gue malah penasaran sama lu, bukan orang Bumi Langit sih Mas. Gue malah penasaran tuh sama orang Bumi Langit yang strategi dia tuh emang di awal-awal kan itu ya, kayak Gundala dilepasin semua ke Facebook langsung secara gratis gitu-gitu kan tadinya ya. Akhirnya yang mana tuh yang akhirnya mau nonton film Gundala tuh yang mana tuh, yang mau gratisan apa yang gimana tuh. Cuma berhasil juga kan akhirnya kayak Gundala gitu. Orang mau bayar kan, mau nonton ke bioskop kan. Kayak gitulah. Bisa ternyata Mas, ada orang yang mau bayar. Tunggu dari lu sendiri ya. Tinggal tunggu dari gue secara... Lu udah punya banyak ya, gue lihat kan lu punya banyak, lu udah ada produk, tinggal lu nya sendiri sekarang. Lu tinggal gue nya sendiri Mas, tinggal fokus. Kan ada pilihan, ada orang yang memilih untuk tetap seperti ini, ada orang yang enggak, gue mau lebih gitu. Kalau mungkin ya bebas sih milihnya. Iya. Gue mau gini aja cukup lah, gue cukup makan bisa juga gitu. Biar itu seniman banget tuh. Gue inspirasi. Ada seperti itu. Gue ada di tengah-tengah. Pengen sih pasti gue lebih, cuma gue harus setidaknya jangan sampai, kalaupun gue ngelangkah jangan sampai bangkrut lah gitu. Ya. Harus yang matang lah gitu. Gue nggak terlalu orangnya nggak terlalu high risk soalnya. Gue nggak terlalu high risk. Kalau misalnya investasi sesuatu tak agak pengennya yang stabil lah gitu. Jangan high risk banget gitu. Sebenarnya kalau zaman dulu kan, artis-artis dulu kan apapun ya, film segala macam kan, dia nggak mau hire itu dengan dia tidak mau memihak kan. Ingat ya zaman dulu artis banyak yang penyanyi itu yang gue nggak, bukan partai manapun lah, gue nggak politik lah, karena supaya dia nggak mau ngambil resiko. Gitu. Tapi sekarang berubah, bukan cuma di Indonesia, di Amerika pun kita lihat juga. Trump dan non-Trump itu kan benar-benar kelihatan jelas ya, makin artis-artis atlet yang tadinya nggak mau memihak akhirnya harus memihak, karena mereka bilang ini kan suara kita kan suara untuk semua gitu, jadi mau nggak mau kita harus memihak, nggak bisa main aman. Dan lu juga sebenarnya udah high risk lu dengan memihak gitu loh. Gue lihatnya lu nggak, maksud gue high risk secara ini. Kalau gue high risk yang gue maksud tadi high risk secara bisnis aja, secara finansial sih. Gue nggak mau, kalau pasti kalau invest sesuatu kan pasti ada yang harus gue keluarkan gitu. Gue agak
agak high risk. Gue nggak mau yang high risk terlalu, wah langkah ini terlalu jor-joran, ternyata flop atau gimana gitu. Jadi harus yang dipikirin matang-matang lah gitu. Kan selama lu nggak keluar duit nggak masalah. Maksudnya kalau selama lu cuma jual konsep kan tinggal diatur aja gitu. Kecuali lu mesti invest sendiri, iya. baru kita pikir itu. Kalau enggak ya sebetulnya bisa dicari juga manajer-manajer yang bisa atur atau gimana, orang-orang yang ngobrol sama siapa gitu kan, lu bisa. Karena ini gede loh potensinya. Gue bandingin ya, kabarnya Singapore Comic Con tuh nggak lanjut. Jadi kalau gue lihat tuh karena di sana tuh masyarakat sana tuh terimanya komik-komik luar, nggak ada komik-komik lokalnya gitu. Jadi mereka ada event harus undang artis luar, dan bayarnya juga mereka ada apa-apa, bayar lain luar yang datang. Ketika ada corona begini semua stop, mereka nggak punya apa-apa, nggak ada yang dijual. Sedangkan kita Indonesia semua dari dalam kan, luar ada tapi ya seimbang. Indonesia, Malaysia kita punya artis dalam negeri yang oke, produk lokalnya juga ada gitu. Itu yang membuat bertahan gitu. Jadi sebenarnya potensi kita gede banget, cuma belum ada yang ngupas aja, belum ada yang mengeksplor. Ini jadi gini loh gitu. Lu bayangin sekarang ya di YouTube itu yang laku adalah cerita-cerita prank, gosip yang diulang-ulang, itu yang nontonnya paling banyak, yang nggak mutu. Gue aja nggak mutu ya, mau apapun pamer kekayaan itu menurut gue nggak mutu. Tapi hal-hal yang seperti yang lo buat gitu, yang bisa jadi suatu nilai plus gitu ya, ini gede banget sebenarnya potensinya gitu. Ini yang itu aja bisa dijual gitu. Kenapa yang nggak kita yang punya sesuatu yang lebih nggak bisa lebih dari situ gitu. Itu sih. Wah. Jadi, harus kita. Sepertinya Mas Diki yang bisa mengarahkan saya nih, dengan bisnis barunya nanti nih. Gua motivator aja. Tapi itu. Jadi ini potensi banget lah. Jadi buat kepo. Beneran sih, Mas. Gue ngerasa emang gue seninya terlalu gede daripada bisnisnya, makanya gue butuh emang orang yang ngerti bisnisnya sih. Ya. Nilai seni gue kelihatan daripada bisnis gue. Jadi memang intinya gini, dalam satu industri itu kita harus kerjasama. Nggak bisa semua dikerjain sendiri. Iya. Kita kendala tenaga, pikiran, waktu gitu. Jadi kita mesti emang kerjasama untuk menghasilkan produk yang bisa dijual. Partner lah ya. Gitu. Cari partner yang tepat itu susah sekali dalam bisnis ya. Nah, Kepers, kita udah lihat tadi kan, kita udah bahas produk-produk lokal yang sebetulnya banyak gitu pengikutnya gitu, dan mungkin ke depan saya akan lebih banyak lagi wawancara artis lokal yang punya produk sendiri kayak Mas Haryadi ini. Jadi cintailah produk-produk dalam negeri karena memang unik gitu ya. Jadi yang tadi saya bilang, masalah di Indonesia itu adalah cerita di komik ya, bukan cuman komik ya, tapi juga film gitu ya. Problemnya itu cerita. Itu bukan berarti nggak ada yang bagus gitu ya. Nanti tadi udah saya bahas bahwa yang Mas Haryadi ciptakan itu create, yang walaupun berbagai macam genre itu unik gitu ya, yang bisa kita nikmatin gitu. Bukannya saya demen karena kenal Mas Haryadi saya bilang oh ini bagus enggak. Kalau jelek saya bilang jelek. Kalau jelek nggak akan saya wawancara, Mas. Malas gue. Gue baru ingat Mas, tadi gue mau jawab satu hal aja, bahwa kenapa gue banyak genre, karena ini gue baru keingetan, karena gue mungkin secara di bawah sadar gue ngidolain Steven Spielberg, Mas. Steven Spielberg tuh gitu kan, dia kan genrenya aneh kan, maksudnya dia tuh sutradara yang aneh, dia bisa dia muncul di film thriller ya kan, Jaws kan, dia terkenal di film thriller, tapi abis itu dia terkenal lagi di film fantasi science fiction ya kan, E.T. gitu kan. Habis itu dia pindah lagi ke drama perang yang tadinya masih drama yang melankolis gitu, drama historical kayak The Schindler's List gitu. Tapi habis itu dia pindah habis dari perang drama gitu, dia pindah masuk, dia produserin Tiny Toon. Kan aneh banget kan? Yeah. Tiny Toon kan kayak Looney Tunes tapi versi anak-anaknya, versi kecil-kecil gitu. Kok dia mau masuk ke situ gitu, ke Warner Bros, dia bikin Tiny Toon. Abis itu dia juga banyak gitu. Abis itu dia banyak dianimasi sama Warner Bros tuh, dia ngasilin Animaniac juga dia yang produserin. Terus Freakazoid juga, walaupun nggak tayang di Indonesia tuh, yang tayang Animaniac tuh di Indonesia. Animaniac, Freakazoid. Abis itu loncat lagi kemana dia
balik lagi ke perang terus perangnya juga yang sadis. Tadinya kan perangnya nggak terlalu gore, terus perangnya yang sadis di itu Saving Private Ryan gitu. Habis itu apalagi dia tuh gitu mainnya, dan kok bisa gitu, dia bisa nggak kayak Quentin Tarantino yang kalau orang nonton Quentin Tarantino udah pasti nonton drama-drama yang dark gitu, drama-drama yang dark terus dengan ini Quentin Tarantino banget nih, pasti plot twist terus pasti ntar di dalamnya ada action tapi dibalut dengan satirnya musik-musik yang musiknya malah merdu gitu kan, musiknya malah pop. Ini kalau Steven Spielberg bisa gitu, bahkan dalam satu saat kan tahun berapa tuh yang dia ngeluarin Ready Player One tuh, dalam 1 tahun kok dia bisa nyiptain 2 karya yang beda sangat opposite banget. Satu Ready Player One yang sangat pop banget, yang sangat Hollywood banget. Satu lagi dia bisa ngeluarin si The Post yang tentang Washington Post tuh, yang gue nonton dua-duanya tuh reaksinya beda banget kan. Gue nonton Ready Player One tuh gue gila nih Steven Spielberg banget nih yang hype banget. Tapi pas gue nonton The Post itu tuh kayak gue boring, ngantuk gitu, kayak kok bisa. Tapi dia bisa punya dia tuh kayak punya 2 jiwa yang harus dia penuhi aja gitu, kayak jiwa pop kultur dia sama jiwa idealisme dia gitu. Dia bisa selalu bisa bikin kayak gitu terus. Tuh kayaknya gue gara-gara terpengaruh mengidolakan banget Steven Spielberg gitu, yang bisa, yang kayaknya setiap orang mungkin punya berbagai sisi yang mau dia ekspresikan, kayaknya sih gitu. Berarti next-nya lu gitu, bisa buat komik horor dong ya? Atau komik anak-anak? Komik horor sebenarnya udah, Mas. Komik horor sebenarnya udah. Komik anak-anak, bahkan sisi anak-anak aja, gue tuh udah pernah bikin animasi Binekon itu yang gue ceritakan. Oh ya, nih gue lihat. Ntar lu bisa lihat previewnya di animasi Binekon. Komik horor, gue tuh sebenarnya lagi. Nah, itu sebenarnya satu komik lagi yang belum gue ceritain. Sebenarnya lagi running juga, dan tinggal beberapa chapter lagi untuk bisa muncul di inkr.com. Jadi tadinya tuh Indonesia, ada publisher Jepang namanya Komiko. Itu muncul masuk ke Indonesia, bikin Komiko Indonesia. Cuma di tengah jalan divisi Indonesia, maksudnya Komiko Jepangnya cabut untuk tidak meneruskan di Indonesia. Nah, gue tuh ikut lomba tuh waktu itu untuk bikin judul untuk Komiko Indonesia itu. Cuman terus ternyata cabut di tengah jalan, jadinya ya udah jadi ini aja, jadi akhirnya judul yang gue bikin untuk itu diambil alih sama, sekarang sebenarnya di bawah undernya Reon juga. Jadi gue ada Mas satu komik yang emang belum ini, dan itu fokusnya horor, tapi horor remaja gitu. Itu kan beda lagi kan, horor remaja coba. Berarti next-nya itu ya? Beda lagi. Next-nya itu mau bisa terbit ya? Itu kayaknya akan duluan setelah Jitu 4 ini nih. Itu dulu keluar. Kayaknya itu yang akan lebih dulu keluar tuh. Nih gue tunjukin. Ini kok gue pernah posting di Instagram kok. Jadi gue ada teasernya, ada teaser posternya gitu, gue udah bikin. Itu sebenarnya genrenya tuh agak kayak dia horor tapi sebenarnya lebih ke ada unsur collectible monsternya kayak Pokemon gitu, Mas. Oke. Jadi ibaratnya nih di Indonesia lu ngelihat hantunya ada banyak kan, ada pocong, ada tuyul. Kalau ngeliat hantu gitu, terus dia di HP-nya dia punya aplikasi. Terus dia bisa nangkap itu hantunya, terus dia nangkap, terus dikumpulin tapi ibaratnya dia harus ada orbs-nya gitu, ding orbs-nya lucu gitu, jadi hantunya tuh bener-bener serem. Iya, hantunya bener-bener serem. Yang gue bikin kalau ada kuntilanak bener-bener serem. Tapi begitu dikoleksiin dia jadi lucu gitu sih. Tapi dikelasain gitu. Boleh. Boleh tunggu gitu, di komik. Namanya Absorb itu. Nah, itu tuh sip. nanti kayaknya dalam waktu dekat malah itu tuh yang akan keluar.
duluan. Wah gila, berarti seru banget nih. Abis ini nih ada macem-macem ya. Kita bisa berharap macem-macem loh. Apa yang lo belum buat berarti ya? Iya, iya. Horor udah, drama udah, gore Bokep udah, belum, action Mas, udah, komedi udah. Apa lagi bokep belum? doang Mas, belum Mas kayaknya. Bokep. Belum. Dijual online gitu ya? Nah, pasti belum punya lo, buku sejarah. Oh iya. Sama buku religi lo, religi. Religi itu pasti kan menjual sekali tuh. Menjual. Boleh suatu hari kan religi menjual. Gue sih lihatnya dari situnya aja. Wah seru. Ditunggu komik-komiknya Mas yang berikutnya. Iya, nah, nanti akan dikabarin ya. Dan Kepoers kan jadi dari Mas Haryadi ini akan banyak probabilitas genre komik yang akan dibuat gitu. Kita wajib menanti. Jadi kalau yang Kepoers belum kenal Mas Haryadi, kenalan dulu. Boleh bagi IG-nya nggak ya? IG tulis boleh nggak? Tulis aja Mas. IG tulis. Tapi gue beberapa postingan terakhir lagi bikin cewek-cewek seksi gitu, ilustrasi cewek-cewek seksi. Oh gue lihat. Gue kan nyoba-nyoba aja. Oh gue lihat yang itu mesti bayar ya, lo lihat. Masih bayar kalau versi bikininya masih bayar ya. Oh iya, gue lihat. Oke, ini ada IG-nya Mas Haryadi, ada Facebook-nya, WA-nya tanya saya aja ya, bayar. Kalau mau tahu WA-nya bayar saya. Wah, thank you Mas. Banyak ngobrol-ngobrolnya, keren banget nih hari ini. Aduh. Maaf Mas, sampai malam akhirnya tuh kan. Nggak apa-apa. Kita syutingnya langsung dikejar ya. Seru. Langsung kejar tayang ya. Seru. Senang banget nih kesempatan ngobrol sama Mas Haryadi. Saya nggak tahu nih, pernah nggak ada channel YouTube yang wawancara panjang gini? Belum Mas, makanya gue seneng banget. Gue sebenarnya pengen banget diwawancarain gini karena belum ada yang, maksudnya selama ini tuh gue terlalu sering diwawancarainnya terlalu basic gitu kayak. Ya kapan sih senang gambar gitu-gitu tuh gue kayak aduh basic banget. Gue pengen dibahas itu mendalam gitu. Makanya gue senang banget. Cuman kita kan udah lama ya Mas Diki ngubungin. Yeah. Gue udah lama, cuma gue bilang disatuin aja Mas sama launching Aji 4 gitu. Siap. Oke Mas, thank you banget ya. Thank you juga Mas. Terima kasih. Semoga lain kali mau kita ngobrol-ngobrol lagi kalau ada komik baru keluar. Oke? Ya, nanti kalau episode itu keluar ya. Yuk, dadah. Nah, Kepoers dan haters, piye? Tulis komentar kalian di kolom komen. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Oh ya, selamat ulang tahun Mas Haryadi.